termasuk juga beberapa teman saya ini orang-orang yang di sekitar saya itu, ini kan orang yang saya ini depan saya. Ini orang-orang yang di perusahaan besar, yang besar akhirnya ikut dengan saya karena merasakan ternyata di circle ini itu bisa ya minimal dan nilai tersendiri. Kan bukan soal nilai uangnya. Bukan soal nilai uangnya. Tapi bagaimana kamu bisa bekerja dan bisa menghasilkan. Kemudian bisa kayak itu kata Vaniko, ketika kita ada duit kan biasa emosional kita itu misalnya kita mau beli ini. Ternyata ini uang kita simpan dulu, sabar. Tunda dulu kenyamanan sesaat untuk nyaman selamanya ya. Harus banyak belajar ya. Bukan apa pengendalian diri Pak, sama uang ya. Kayak kemarin ada orang anggota juga gitu nawari mobil agak mewah lah. Jadi dia ketika biasa itu udah tahu siapanya sebelum. Tapi dia bilang ini cuma nyampaikan amanat sama orang mau jual mobil itu. Ya, saya bilang bahwa saya senang sih mobil kayak gitu, senang, tapi saya tidak begitu menikmati mobil-mobil mewah itu. Ya, sekarang daripada dipakai untuk mobil mewah, mending dipakai untuk bermanfaatan yang jauh lebih mengena ke banyak orang. Karena kalau bicara mobil mewah, pertama di negara kita ini jalannya aja belum menunjang. Oh iya betul. Iya kan? Iya benar. Sebenarnya mobil apa aja bisa. Iya. Terus suka apa gitu. Ada juga mobil saya waktu di belakang rumahnya Putut itu kan mobilnya Paniko juga di situ kan tidak dipakai Pak Alphard. Ini saya lihat, Alphard cuma disimpan begini. Kalau di sana daerah saya itu sudah dipakai sama pejabat-pejabat itu. Ya kita pun juga jarang pergi mobil seadanya lah. Mobil Alphard saat ini Pak. Oke, ya. Ya Alphard itu kalau ada tamu ini aja baru keluar lah ya, Pak. Nah, kalau harian biasa nih ya mobil-mobil. Puniko naiknya Brio. Malah ketika ngantar anak kan naiknya Brio. Ketika ganti mobil malah nggak disambut sama satpamnya sekolah. Karena Brio saya dibawa anak saya. Itu jadi motivasi saya waktu itu kan ibu kasih suruh makan saya waktu itu kan di ini. Setelah di situ kan saya tidur di depan itu di teras. Saya lihat ini mobil beliau. Baru saya tanya sama Putut. Mas Putut itu mobilnya saya, mobilnya Im. Saya merasa di situ bahwa seimbang saya kira. Karena itu mobil saya juga di sana beliau. Berarti saya sudah kaya juga ya. Ini ya dengan mobil beliau saya sudah merasa kaya juga. Dah sombong amat. Gitu. Maksudnya ya itu maksudnya kan ibu ada uang nih, ada uang. Maksudnya bukan ini, maksudnya mau tanya secara pribadi, ini ibu ada uang. Kenapa ibu suka beliau? Bukan ini ya. Atau lihat fungsinya. Kalau kita bicara di fungsi loh, fungsi bukan. Nggak mungkin maksudnya setelah punya Brio dulu pengennya Brio itu karena kecil. Bisa Salatiga kalau ke pasar apa itu kan gampang gitu. Mungkin mau tanya kok nggak ganti kecil yang lainnya BMW apa-apa. Nggak tahu, saya nggak pengen ganti. Iya, semuanya Paniko semua, mobilnya BMW, Fortuner, Dakar, Pajero apa semua. Dulu kok RS. Itu ya saya. Oh, Woodpan itu yang paling tinggi itu. Iya, Woodpanet. Yang Woodpanet. Ya, yang ada sayap di belakang itu bisa terbang itu ada sayapnya. Ternyata itu yang sus beliau ini ya, beliau berbasis Batman. Cuman nyambung dari pertanyaan si Ahmed tadi. Dulu sebelum Pak Niko mungkin di posisi sekarang, saya mau tanya ke Bu Niko, definisi bahagianya dulu dengan definisi bahagianya sekarang itu apa? Kalau dulu apa, sekarang apa? Kalau dulu sih memang kami itu udah niat sepakat dari rumah itu masing-masing nggak bawa apa-apa, memang cuma bawa baju aja.
kalau definisi bahagia saya berdua itu ya, kita apa-apa dimulai berdua, dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa itu benar-benar dari hasil keringat kita berdua gitu. Dan itu udah terwujud, maksudnya kita beli rumah ya udah bisa. Kalau keluarga Pak Niko itu kan yang sudah punya rumah sendiri sama mertua dikasih kan lemari jati mahal-mahal gitu ya, itu semua dikasih. Dulu pernah ibu itu pilihin salah satu gitu, saya nggak mau. Itu istilahnya ya pengen ngasih kenang-kenangan lah untuk anaknya seperti itu. Tapi mungkin Pak Niko nggak tahu dulu, bilangnya gitu sama saya, nggak perlu saya gitu. Itu menurut saya sudah terwujud. Maksudnya kebahagiaan itu kita mulai dari nggak punya rumah, dari di mes perusahaan, terus kontrak, terus punya rumah beli sendiri, itu sudah terwujud, itu bahagia. Nah, kemudian saya pengen menunjukkan ke keluarga, ke saudara bahwa kita itu bisa membantu, bisa membahagiakan mereka. Itu benar-benar masih saya tulis waktu itu di buku saya waktu semea waktu itu. Saya itu pengen menunjukkan ke keluarga sesuatu yang menurut mereka itu nggak bisa saya lakukan, pengen membahagiakan mereka gitu. Dan ini benar-benar terwujud. Keponakan saya kalau kebutuhan misalnya sakit di rumah sakit saya bisa bantu. Kulit saya yang janda saya juga bisa bantu. Seperti itu. Jadi kebahagiaan tersendiri. Ibu saya ini Pak Niko rutin transfer tiap bulan karena ibu saya kan janda. Seperti itu. Jadi kalau ini rutin tiap bulan ini nggak pernah saya pikirkan gitu. Jadi benar-benar sebulan sekali rutin transfer untuk ibu saya. Kalau kita pulang masih kita berbagi ke ponakan, ke saudara-saudara semua itu. Ke mertua juga rutin. Maksudnya ngasih pembantu, tambah gaji pembantu. Itu yang tidak pernah saya sampai segitu gitu loh. Itu benar-benar kebahagiaan yang lebih dari yang saya impikan dulu gitu loh. Seperti itu. Jadi justru pelajarannya kan kebahagiaan kita itu justru ketika kita bisa membahagiakan orang lain gitu. Selalu berorientasi bahwa bagaimana setiap orang yang bersama dengan kami itu menjadi bahagia. Itu dari awal menikah dulu, Pak. Ya, jadi seperti itu ya untuk kebermanfaatan tadi. Beliau masih sehat. Dulu ketika kami kuliah di Jogja juga itu, setiap weekend itu ya teman-teman dari berbagai pulau itu udah ngumpul dari Indonesia Timur, Indonesia Barat. Mesti maem bareng. Maem bareng gitu kan. Masih ingat dulu, saya pernah cerita itu kan. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu kami makannya pakai ikan asin yang kemu itu loh. Item kemu. Itu namanya. Ikan asin yang apa di Gorontalo namanya ya? Fufu. Ya. Iya, ikan apa namanya? Buntal. Bukan. Mas ada, kalau mungkin sudah tidak ada di sini. Sudah ada podcast kalau makan ikan buntal. Indang. Itu ya. Nah, kalau cuma Sabtu ya yang kita masak makan bareng-bareng dengan banyak teman tadi. Nanti kepalanya kita sama Bu Niko dikumpulin. Kepalanya nanti kami makan ya setelah mereka pulang. Kita udah goreng lagi. Kita tubuhnya ikan udah nggak ada, nah kepalanya sih dimasak sama Bu Niko dibuat sambal. Goreng lagi terus dihalus. Jadi kan enggak. Harus dibuat sambal. Wah, itu nikmatnya luar biasa. Terus sebenarnya Selasa Rabu kamu makanya pakai kepala ikan tadi. Dagingnya. Kepala ikan. Maksudnya semiskin-miskinnya saya tidak pernah makan kepala ikan. Bukan tempatnya sombong lah menurut gua. Karena di atas langit masih ada satelit. Iya, kalau dulu itu saya. Oh, tapi enak itu. Ya, Sukses makan kepala ikan sisa orang lain. Tidak pakai sepatu, nggak makan nggak pakai apa. mungkin yang membuat enak juga karena cinta kami. Tapi jangan menciumi tadi. Iya. Ada teman saya itu kalau saya semua dicium tapi sudah dewasa itu salah itu ya. Luar biasa. Jadi termasuk saya lihat juga ternyata di balik kesuksesan Pak Niko, Ibu Christine ternyata visioner juga. Iya, dan mendampingi terus ini luar biasa. Makanya kalau cari buat laki-laki yang ada di muka bumi ini,